Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembuatan proposal metode penelitian dengan judul Implementasi Revolusi Industri 4.0 dalam Personal Branding Seniman Poster Naufan Nurdianto. Pendahuluan. Di zaman sekarang, teknologi sudah sangat berkembang pesat. Pesatnya perkembangan mempengaruhi aktivitas manusia zaman sekarang. Tidak heran aktivitas manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, dikarenakan beberapa pola hidup manusia sudah ditunjang dengan adanya teknologi. Pemanfaatan teknologi dengan baik dan benar dapat memberikan keuntungan untuk masing-masing pribadi, tapi tak jarang juga masyarakat yang masih awam akan hal ini. Uh, untuk revolusi sendiri adalah era di mana kita kita dituntut untuk beraktivitas menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada agar mendapatkan efektivitas di aktivitas tersebut. Terus penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang didapat adalah hasil dari wawancara dengan narasumber secara langsung dengan ditunjang narasumber lain untuk validasi data. Kenapa memilih penelitian ini? Karena di era pandemi sendiri personal branding melalui media sosial itu sangat penting. Jadi media sosial ini adalah suatu tempat untuk membagikan apapun kepada publik secara luas. Maka dari itu saya harap seniman nantinya bisa menunjukkan eksistensinya tidak hanya di wilayah sekitarnya saja, melainkan bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Kemudian ada profil Bapak Naufan Nurdianto. Pak Naufan sendiri lahir pada 5 April 1990 di Pamekasan, Madura. Ia adalah akademisi yang menaruh perhatian pada studi interdisiplin desain grafis dan tipografi yang cenderung didekati dengan perspektif sosial budaya. Ia juga tertarik dengan kritik, desain, dan eksperimentasi desain grafis. Sehari-hari, Pak Naufan mengajar di Departemen DKV Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pak Naufan sendiri bekerja sebagai selain itu Pak Naufan juga bekerja sebagai desainer grafis independen yang fokus pada desain grafis seperti poster, visual branding, dan lain-lain, serta bidang tipografi dan ilustrasi. Ia aktif terlibat dalam berbagai pameran seni dan desain sebagai upaya pengembangan diri, personal development, partisipasi global dan sosialisasi, serta bagian dari aktivitas manajemenan diri atau personal branding. Nah, kenapa memilih narasumber tersebut? Karena dia cukup kuat dalam hal personal branding di media sosial, khususnya Instagram. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimanakah cara Pak Naufan Nurdianto memanfaatkan dunia maya sebagai media personal branding? Terus yang kedua, apa strategi Naufan Nurdianto untuk tetap menjaga eksistensi melalui sosial media? Kemudian pada tujuan yang pertama yaitu mengetahui cara untuk memaksimalkan penggunaan dunia maya sebagai media personal branding, dan yang kedua memahami strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi di media sosial. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini adalah pembaca dapat mendapatkan informasi dalam bidang personal branding serta mengetahui bagaimana cara tepat untuk memaksimalkan media sosial. Nah, manfaatnya di sini ditujukan untuk seniman, khususnya seniman kontemporer yang ada pada zaman sekarang untuk mengembangkan dirinya, tidak hanya membangun eksistensi hanya di pameran, namun pentingnya membangun personal branding di media sosial ya akan bermanfaat untuk menunjang karir dari seniman tersebut.
Kemudian kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori otonomi seni, yang dimana penelitian ini fokus pada pembangunan identitas diri pada pribadi seniman dengan pendekatan kualitatif. Referensi dari penelitian ini yang pertama adalah skripsi milik Laksita Wikan Nastiti, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang membahas mengenai bentuk personal branding melalui media sosial. Studi deskriptif kualitatif personal branding Sabtuari Sugiarto melalui akun Twitter pribadi. Persamaan dari referensi ini adalah di mana tujuan penelitian, di mana media tujuan penelitian itu sama-sama menggunakan media sosial. Tapi perbedaannya yaitu jika di skripsi milik Laksita sendiri menggunakan akun Twitter, kalau untuk penelitian saya menggunakan Instagram karena narasumber lebih dominan di Instagram. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iin Soraya dari program studi periklanan atau Akom BSI Jakarta yang membahas tentang personal branding Laudia Cynthia Bella melalui Instagram. Studi deskriptif pada akun Instagram @bandungmakuta. Persamaan yang didapat dari penelitian milik Iin Soraya yaitu subjek penelitian yang dimanfaatkan Instagram sebagai media untuk membangun personal branding. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan secara deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana cara memanfaatkan platform digital untuk melakukan interaksi sosial serta membangun personal branding seniman. Sumber data. Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini langsung dari narasumber dengan metode wawancara serta ditunjang dengan data-data dari wawancara dengan pengikut beliau yang ada di akun Instagram @naufanur. Untuk pengumpulan data sendiri, yang pertama menggunakan wawancara. Wawancara yang pertama via WhatsApp, yaitu dengan cara chatting, kemudian untuk kemudian menggunakan DM untuk mendapatkan informasi dari beberapa pengikut beliau. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi sendiri intinya saya mengambil data dari web beliau, terus Instagram beliau dan lain-lain sebagai penunjang penelitian ini. Kemudian instrumen penelitian. Yang pertama adalah wawancara kepada Bapak Naufan Nurdianto selaku narasumber utama pada penelitian ini. Yang kedua yang pertama wawancara sendiri sebagaimana penelitian ini dibahas yaitu mempertanyakan tentang bagaimana efektivitas dan bagaimana cara membangun eksistensi dengan menggunakan media sosial. Terus untuk yang kedua, wawancara dengan beberapa pengikut dari akun Instagram Naufan Nur, yaitu wawancara untuk menanyakan validasi data atau kebenaran apakah Bapak Naufan ini sudah mengimplementasikan dengan baik. Kemudian instrumen penelitian. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan untuk menyimpulkan poin penting. Di sini adalah menyimpulkan dari apa yang sudah diwawancarakan.
Kemudian yang kedua, penyajian data. Setelah data terkumpul dan sudah disortir, kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan. Kemudian ketiga, pengujian atau penarikan kesimpulan. Dalam pengujian, penulis dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang pribadi guna mempertegas hasil dari analisa data yang telah diolah. Jadi ini pendapat pribadi yang akan menunjang hasil wawancara tersebut. Kemudian ini daftar pustaka yang saya pakai. Yang pertama ada buku dari Burhan Bungin, yaitu penelitian kualitatif. Kemudian Denis Puntoadi, yaitu menciptakan penjualan melalui media sosial. Kemudian ada juga e-book dari tim penyusun Humas Kementerian Perdagangan RI mengenai panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI. Dan selanjutnya yaitu seperti mana referensi tadi, yaitu skripsi dan jurnal. Skripsi oleh Laksita Wikanastiti, yaitu bentuk personal branding melalui media sosial. Terus yang kedua adalah milik Iin Soraya, yaitu personal branding Laudia Cynthia Bella melalui Instagram. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.